Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Talim. Kendari bergerak. Kendari bergerak. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sultra TV, kita berjumpa lagi dalam acara Syiar Ramadan 1444 Hijriah, dan dari Rujab Wali Kota Kendari kita akan membahas topik di 2 Ramadan 1444 Hijriah hari ini tentang 10 hal yang membuat puasa sia-sia, bersama Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari yang terhormat Bapak Dr. Safrudin MAG. Assalamualaikum Pak Ustaz. Dan hari ini dari pengurus BKMT Kota Kendari mempersamai kita, dan juga anggota serta pengurus BKMT Kecamatan Kadia dan Kecamatan Nambo. Baik ibu-ibu, sudah siap Bu? Siap kita diskusi kita tentang 10 hal yang membuat puasa sia-sia. Baik pemirsa, kita dengarkan pengantar kajian kita hari ini. Yang terhormat Bapak Ustaz, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ibu-ibu majelis taklim dari Kecamatan Kadia dan Kecamatan Nambo yang sama berbahagia. Jadi kali ini kita membahas tentang 10 hal yang membuat puasa kita itu sia-sia. Ibu-ibu sekalian, ini mengacu kepada hadis Nabi ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kam min shaimin laisa lahu min syiyam ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali cuma lapar dan dahaga ya. Ibu-ibu mau puasanya dapat pahala atau tidak? Nah, ini ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Apa bedanya? Yang membatalkan puasa itu di dalam kitab Fathul Qarib itu ada 10 ya, 10 yang membatalkan puasa. Yang membatalkan pahala puasa juga ya, saya menyimpulkan menjadi 10 ya. Apa yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum ya, kemudian berjima, berhubungan suami istri ya, keluar haid bagi ibu-ibu ya, nifas ya, kemudian murtad ya, itu membatalkan puasa ya. Kemudian gila ya, kalau ibu-ibu misalnya puasa baru gila itu puasanya batal ya. Ya, kemudian ya misalnya ibu-ibu itu berobat melalui kubul dan dubul ya. Kubul itu bagian depan, dubul bagian belakang. Itu kalau berobat ya, sebagian ulama mengatakan bahwa itu batal ya. Nah, ya. Batal itu batal puasanya. Nah, sekarang kita bahas adalah yang membatalkan pahala puasa. Nah, apa yang membatalkan pahala puasa dan membuat puasa kita itu sia-sia? Yang pertama adalah ya, orang yang puasa tapi puasanya tidak ikhlas ya, tidak ikhlas, pokoknya menggerutu terus, puasa lagi ya. Enaknya kita makan sinonggi, disuruh lagi kita puasa itu.
puasa tidak ikhlas, menjadi pahalanya itu ya nggak ada, sia-sia. Jadi apapun ibu-ibu sekalian, kalau kita menjalankan ibadah termasuk puasa itu, kalau kita tidak ikhlas, bahkan kalau misalnya hatinya gitu merasa bahwa puasa itu kita seperti di penjara, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya, tidak boleh kita kumpul sama bapaknya. Nah, maka itu menjadi kita tidak ikhlas. Jadi perlu kita mengikhlaskan semua ibadah kita. Makanya dikatakan, ya, ibu-ibu saya tanya lagi, ini masuk bulan suci Ramadan, ibu-ibu senang atau tidak senang ini? Senang toh? Ya. Senang karena apa? Karena banyak makanan, banyak kue, ya gitu ya, ibadah, ya kan gitu ya. Jadi dalam hadis Rasulullah itu, man fariha bituhu li Ramadan haramallahu jasadahu anin niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Jadi kita gembira saja ibu ya, gembira, senang saja kita dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka kita diharamkan jasadnya dari api neraka. Apalagi kalau kita menjalankan dengan ikhlas ya. Jadi kalau kita ikhlas itu semua akan menjadi mudah. Oh, ini puasa lagi, mahal lagi ini makanan, mahal lagi barang-barang, langka lagi minyak kelapa, mahal lagi telur, naik lagi harga pisang. Itu yang membuat kita tidak ikhlas. Maka supaya kita ikhlas, maka ini penting, kuncinya ibadah kita supaya diterima, kita harus ikhlas. Itu yang pertama, supaya tidak sia-sia. Yang kedua adalah yang membuat puasa kita sia-sia itu adalah kita puasa sering berbohong. Jadi berbohong kita. Jadi kalau kita berbohong, puasa kita itu sia-sia. Jadi al-kadzibah, ya. Jadi orang yang puasa tetapi ya suka berbohong, maka puasanya sia-sia. Ya. Nah, ini penting dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita suka tidak berbohong, insya Allah nanti puasa juga terbiasa untuk tidak berbohong. Jadi al-kadzibah. Kemudian yang berikutnya adalah kemudian sumpah palsu. Sumpah palsu itu gini ibu, ya, kita menggunakan nama Allah, billahi wa billahi, demi Allah, haram matika, apa lagi gitu ya. Biasa tuh kalau tidak percaya, demi Allah, haram matika, potong ini jariku, kan biasa kita. Ya, jadi saya nanti mati disambar truk, disambar geledek. Itu sumpah-sumpah itu nggak boleh di dalam ajaran kita. Dan itu membuat puasa kita nanti sia-sia. Jadi kita hindari nih. Jadi yang pertama tadi tidak ikhlas, yang kedua itu jangan berbohong kalau berpuasa. Kita hindari itu. Kita berupaya kita hindari. Ya memang kita puasa tidak makan, tidak minum, tapi kita nanti dapatnya cuma lapar. Dapatnya cuma haus, ya, capek, ya, capek fisik, capek hati dan sebagainya. Itu membuat ibadah kita sia-sia. Jadi sumpah palsu ini nggak boleh. Kita bersaksi kepada Allah, ya. Jadi kalau menggunakan nama Allah, wallahi, demi Allah, gitu ya, demi Allah, haram matika, itu sudah namanya sumpah palsu. Ya, kalau mau pakai sumpah dengan nama Allah baru itu tidak benar, maka itu menjadi sia-sia pahala puasa kita. Kemudian berikutnya adalah ya, kita menipu. Jadi ibu jangan suka menipu anaknya. Ya, nanti itu bahaya itu. Jangan ke sana, nanti ada hantu. Pernah ibu lihat hantu? Enggak. Itu kalimat-kalimat begitu kalau bisa kita hindari untuk mendidik anak-anak kita. Ya, dulu biasanya tetap ada polisi di situ, padahal polisi itu orang juga. Nanti kalau ditangkap polisi, nah itu ya. Jadi kalimat-kalimat yang pada unsur penipuan. Misalnya ibu punya keseharian bekerja di, misalnya menjual, ya, menjual itu nggak boleh menipu. Beli durian, ini musim durian toh, durian ini manis-manis, sampai di rumah dibuka tidak manis. Busuk, langsat. Nah ini yang sering ya, langsat itu biasa ya, ini
Biasa kalau kita mau beli ya, dia tumpuk di depannya itu yang besar-besar, yang manis-manis. Sampai di rumah diambilkan ketika di liter diambil yang di belakang, yang tidak manis. Penipuan, unsur menipu, ya. Manis dah ini, manis, enak ini ya. Baru dah ini, baru ya. Nah, itu ada unsur penipuan. Jadi kita hindari yang demikian, karena itu akan menjadikan puasa kita sia-sia. Kemudian ya, berkata yang tidak berfaedah, ya. Jadi kalau kita ngomong tidak ada faedahnya, ya, ngomong yang tidak cerita-cerita ya, cerita-cerita yang tidak nyaman itu, yang tidak ada gunanya ya. Gosip, jadi ibu-ibu ya, gibah termasuk gitu ya. Jadi maka kita dianjurkan apa? Di bulan suci Ramadan itu banyak-banyak kita membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Jadi pahalanya di bulan suci Ramadan itu, ibu-ibu sekalian, dilipat gandakan. Satu huruf menjadi 10 pahala. Kalau ibu saja misalnya yang tahunya Bismillahirrahmanirrahim, itu aja diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, Bismillahirrahmanirrahim itu ibu hurufnya ada 19. Nah, 19 dikali 10 menjadi 190. Jadi banyak ya. Banyak ya. Kalau misalnya yang dihafal cuma Al-Ikhlas, diulang-ulang seandainya ya. Kalau saya kira ibu majelis taklim ini sudah hatam semua Al-Quran. Berarti Al-Quran diawali kalau bulan suci Ramadan ini kita usahakan kita bisa menamatkan itu. Menamatkan itu. Ya. Jadi dalam satu hari ibu-ibu berapa kali buka HP ibu? Nah, ya. Ya, satu hari 1 juz bisa toh? 1 juz itu ya kalau ya bisa. Jadi ibu bangun habis cuci piring semua, baca lagi 2 lembar ya, bisa, insyaallah bisa. Jadi itu ya, supaya kita tidak sia-sia. Atau misalnya baca sholawat ya, baca sholawat kan banyak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu yang sederhana. Ada namanya sholawat nariyah, ada namanya sholawat tibil qulub ya, ada namanya sholawat burdah, dan masih banyak lain. Itu banyak banget. Jadi di dalam ajaran agama kita itu ya, ucapan-ucapan itu membawa doa. Mana manfaatnya ya, banyak manfaat ya. Jadi yang sampai kita berkata yang sia-sia termasuk tadi itu adalah ya, laisa siyam man akala wasab. Jadi puasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum ya, akan tetapi puasa itu adalah harus menjaga ucapan rafas. Jadi ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya lah ya. Ya, kita ngomong yang baik-baik saja ya. Ya. Kemudian berkata keji. Apa itu berkata keji? Kotor, kata kotor. Nah, misalnya kita mengumpat ya. Tuh ada teman saya itu ya, apa namanya, fasih sekali mengucapkan ucapan-ucapan sedikit-sedikit, salah sedikit gitu ya. Ucapan-ucapan begitu ya, itu membuat puasa kita nilainya ya sia-sia. Jadi kita hindari yang demikian ya. Jadi ucapan kotor ya. Kemudian adalah ya apalagi mengumpat dengan teriak-teriak. Dengan tradisi-tradisi di wilayah kan berbeda-beda ya. Kalau di Makassar itu namanya apa, kabul lama ya, punguru yang sebagainya ya, dan sebagainya. Pokoknya banyak yang ketiga. Kalau di Jawa itu misalnya muisuh ya, guancuk ya. Nah itu yang nggak boleh. Jadi itu mengurangi nilai pahala puasa ya. Atau misalnya kita manggil anak-anak kita dengan panggilan yang lembut, jangan nakalan anak-anak setan. Itu ucapan nggak boleh, nanti jadi anak setan ya. Nanti kalau anak-anak cerdas, saya anak setan berarti mama saya ini gitu ya. Kalau anak-anak cerdas kan begitu ya. Kita singkat-singkat saja ya. Kemudian ya, kedelapan melakukan mencaci maki. Ini caci maki, ngomongi orang dengan caci maki ya. Sia-sia itu ya.
Ya, kalau tidak mencaci maki sekarang itu bukan cuma diucapkan, biasa lewat status. Ya, status Facebook, status WhatsApp isinya nyindir temannya. Ya. Jadi status itu ya kita punya perasaan ya. Nanti semua orang seluruh dunia yang mengunggah kita, yang membuka itu menjadi tahu ya. Jadi kalau ibu lagi marah sama teman, marah sama suaminya, nggak usah buat status tuh. Ya, nggak usah. Jadi mengumpat ya dengan mencaci maki, mengatai orang dengan kata-kata yang keji, kata-kata yang melambangkan ya yang lain yang membuat mereka marah. Meskipun itu dalam hati tidak usah sampai keluar ya, karena itu berpengaruh. Sekarang itu orang ya mencaci maki, dulu itu cuma bisa di depannya, tapi sekarang sudah ya, melalui status membuat itu orang yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, gitu ya. Jadi ini nasihat saja. Berikutnya adalah ya, jadi kalau ada yang mengajak bertengkar ya, kan biasa ada yang mengajak bertengkar. Kalau ada orang yang mengatakan begitu, kalau kita berpuasa, ana shaim, saya lagi puasa, nanti bisa sebentar malam, jangan juga begitu. Nanti sudah buka baru tidak ya. Jadi misalnya kita puasa ini, kita ana shaimun, di dalam hadis Rasulullah itu kalau ada yang mengajak berkelahi, mengajak berdebat dan apa saja, ana shaimun, saya lagi puasa. Nah, supaya ya mereka sudah reda, dihentikan itu ajakan-ajakan yang tidak baik. Nah, yang terakhir adalah misalnya berbuat dosa yang lain, seperti misalnya ya korupsi ya, itu masuk mengurangi pahala puasa kita. Jadi kita berupaya agar puasa kita itu ya tidak sekedar mendapatkan ya lapar dan dahaga, tapi kita pahalanya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja Ibu, nanti saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Jadi Ibu, alhamdulillah sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ustaz. Ada 10 hal yang membuat puasa kita sia-sia. Yang pertama tidak ikhlas, 2 berbohong, 3 sumpah palsu, 4 menipu, 5 berkata tidak ada faedahnya, 6 berkata keji atau berkata kotor, kemudian 7 mengumpat, 8 mencaci maki, 9 bertengkar, 10 berbuat dosa lainnya, misalnya korupsi, curi. Baik, sebelum kita persilakan untuk ibu-ibu bertanya, kami jeda dulu untuk iklan. Pemirsa, kita jeda dulu untuk pesan-pesan.